Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Para sesepuh, bini sepuh alim ulama ingkang pantes kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengaosan sepenuh hati arsyadakumullah. Ingkang sepindah, monggo sareng-sareng kita ngunjukaken syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu. Ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, ingkang arupi kegiatan, kesempatan, kemampuan, yeswa ingkang dipun panjangaken dalah kesarasan, sehingga lumantar nikmat ingkang dipun anugrahaken dalah rahmat kemirahan ingkang dipun karuniaken katitik dalu menika sedaya kita saged sami-sami makempal silaturahim ngerawuhi salah setunggalipun majelis pengaosan kanthi niat ingkang ikhlas li thalabil ilmi. Insyaallah rawuh makempal sedaya kita wonten kelempaan utawi majelis penuh hati dalem menika insyaallah bilih rawuh sedaya kita tansah dipun niati sepindah kagem silaturahim. Ngaten nggih Bu? Insyaallah kanthi niat bersilaturahim mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh makempal dalu menika selalulah dilapangkan dan dilonggarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Lan ugi kanthi niat bersilaturahim insyaallah sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis penuh hati dalu menika mugi-mugi pinaringan yuswa panjang tulal umri fitaatillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita, di balik nikmat dipanjangkan umur usianya. Mugi-mugi sedaya kita tetap saged kukuh teguh istiqomah taat patuhipun marang Allah Subhanahu wa taala lan ugi rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping niat bersilaturahim dalam kebersamaan wonten kelempaan majelis dalem menika insyaallah pilih sedaya ingkang rawuh ugi tansah nyuwun berdoa memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan yang serupa majelis silaturahim lan ugi majelis ilmi sepenuh hati yang kita selalu meluangkan untuk rawuh mendatanginya seperti malam ini bisa jadi wasilah saged dados sarana ya Allah mungguhipun sedaya ingkang rawuh untuk bisa bareng-bareng bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Insyaallah kanthi niat ingkang mekaten mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu dalah sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis pengaosan sepenuh hati dalu menika tansah pinaringan barokah. Ridho rahman lan ugi pangapura maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nampaknya malam ini semuanya menghantarkan dengan bahasa Jawa. Ini untuk mengapresiasi Ustadz Alfian Tanjung, ya kan? Ya. Artinya bukan hanya Jawa, partner kurma atau istrinya, ya. Tapi malam ini ada menu beda, ya kan? Saya dengarkan tadi MC-nya beda, ya. Ya. Pak Sabar, masya Allah, ya kan? Karena memang itu spesialisnya. Saya ikutan, ya kan. Artinya biar suasana ini agak sedikit beda, ya kan. Insya Allah mungkin untuk beliau tidak susah. Tapi yang jelas ada kata-kata yang bisa untuk menambah artinya vocab ataupun hasanah kosakata Pak Alfian selama banyak di Solo, insya Allah. Gitu Ustaz, ya kan. Pada kesempatan malam ini saya mencoba untuk mengutip dari kitab lain Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Miftahud Daris Sa'adah. Jadi kalau yang lalu ada wadawa tentang penyakit dan obatnya, malam ini adalah miftah, kunci dari sa'adah, yaitu berkaitan dengan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Kayaknya tidak ada yang tidak butuh ya, untuk bisa menggapai bahagia dunia. Ya. Taunya bahagia ini bukan karena tampan atau cantik, ya. Juga bukan karena aset kekayaan yang lebih, bukan karena kedalaman ilmu. Tapi as-sa'adah kullas sa'adah tulal umri fi ta'atillah. Jadi sejatinya kebahagiaan itu saat kita diberikan panjang umur tapi bisa istiqomah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembahasannya saya kutip di seputar wa'dullah li Adam wa li dzurriyyatih. Janji Allah untuk Adam, ya, Nabi Adam, dan tentunya anak keturunannya. Jadi kalau ditelusur semua kita kan abuna wahid wa ummuna wahidah. Artinya bapak satu, ibu satu. Cuma ketika bergeser ke Afrika, lahirnya hitam. Ya. Jadi kalau ada Afrika lahir tidak hitam, ya, itu nyalai Afrika. Ya. Ya karena memang tanah air di Afrika ini membuat ya, siapa yang terlahir di sana syarat dengan hitam. Ya. Sedikit tampak putih giginya, ya kan ya. Jadi kita tidak pernah melihat gigi orang Afrika ini subhanallah, kecuali putih. Ya. Tapi beda ketika berada di daratan Eropa, keturunan Adam dan Hawa ini masalah. Dia bisa dengan tulang yang cukup terukur, ya. Tampilan mata yang warnanya beda. Ya. Ya. Tapi ketika datang di Indonesia, ya, cilik-cilik tur pesek, ya, ya. Jadi kalau mungkin ada yang mancung ya perlu ditelusur, ya kan. Ya. Jangan-jangan ada pengaruh ya dari orang-orang Timur Tengah, ya.
Nah, di situ. Karena orang-orang kawasan Timur Tengah kalau saya tanya mana yang kamu senangi, dia selalu suf ana uhib Bandung, ya kan? Dia senang Bandung, ya kan? Apalagi Indramayu, karena di sana bisa dikontrak, ya kan? Ya. Jadi berkait dengan masalah janji Allah, ya, ketika diturunkan atau dilandingkan, ya, yaitu Adam dan Hawa. Wa qulnah bitu, ya, minha kami. Jadi ketika Allah mengatakan, ya, kamu aku turunkan, ya, keseluruhannya dari surga, ya. Wa imma ya'tiyannakum hudan, ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi apa janji Allah kepada Adam dan anak keturunannya, ya, yang artinya selepas dikeluarkan dari surga, maka yang tidak bisa dielak dan ditolak yaitu akan berhadapan dengan ujian dan coba. Ya. Jadi jangan pernah ada dari kita yang merasa anak keturunan Adam. Ketika berada di permukaan bumi ini tanpa diuji dan tanpa berhadapan dengan coba. Ya, saya masih ingat apa yang disuarakan oleh sesepuh di Solo ini. Beliau almarhum Kiai Ali Darokah, sesepuh Pondok Jamsaren. Ya. Sejatine urip ki ora angel kok. Nek sampeyan diuji seneng, sing meranani penggalih, sing ora beda karo apa sing dikarepne ati. Syukurono, ya, nah, ini kata Kiai. Ini nek kira-kira sampeyan dihadepne ujian cobaan sing ora meranani penggalih, tidak sesuai dengan hati, sabaro, ya kan? Ya. Jadi urip iki loro. Sing aja ngantek dilalekne, penak disyukuri, rekoso sabaro, ya kan? Ya, masalah, ya. Jadi hidup ini tidak ada yang susah sebenarnya. Ya. Dan bentuk yang seperti ini sebenarnya tidak bisa. Kita akan menolak selepas istilahnya Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga. Itu orang akan susah, bahkan tidak bisa untuk tidak ditimpakan padanya ujian dan coba. Ya. Tapi Allah sudah janji, ya, bahwa ujian cobaan yang akan aku timpakan kepada kamu itu tidak sebanding, ya, dengan harapan-harapan yang akan membuat kamu senang dan bahagia. Senangnya orang itu kalau tidak dihadapkan dengan apa yang namanya sedih. Ya. Ya. Dan biasanya sedih ini berkait dengan apa yang sudah terjadi. Ya. Lah yo. Jane ndek ini omah kae. Nek ora tak bayar semono jek entuk lho. Aku gelo aku. Jane turane jek iso tak nggo asok arisan. Tak nggo genepi ling lebokke bocah sekolah. Ya. Maku rodok kebacut ling kenyang. Mula gage-gage diweneh. Ini sedih. Ya. Aku ki sedih ki. Ngopo aku dhisik dadak nampa pinangane Ferry Irawan, ya kan?
Ya. Ini kan ya, ini kan satu bentuk. Ya. Nek gagah janjane sepenuh hati jelehok sing gagah ya kan. Ya. Ini kan gambaran orang biasa gitu, ya. Tapi ketika dia benar-benar ngikuti petunjuk Allah, ya kan. Carane nek golek jodoh aja disikne baguse. Ning utamakno Islam imane kan gitu, ya kan. Ya. Nah, ini kan satu gambaran yang kadang-kala ketika orang tidak mengikuti petunjuk dengan teguh, maka tidak berlaku fala khaufun alaihim walahum ya. Lah yang susah pada kita ini untuk teguh, ya kan? Teguh dengan apa? Petunjuk Allah. Yeah. Jadi wa imma ya'tiyannakum huda. Ya. Jadi ketika di situ ada nun dan mim, ya, ini lebih mengisyaratkan sebagai kalimah syartiyah. Ya. Jadi tidak akan terjadi sesuatu terhapus atau hilang yang namanya sedih dan takut kalau dia tidak istiqomah, tidak kontinuitas, tidak kukuh teguh untuk mengikuti petunjuknya Allah. Ya. Karena kebanyakan kita cuma minta. Ya, hari-hari yang diminta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ning ora seneng karo subuhan yang masjid, jangan. Kalau waktu sholat dadak dinyang, jangan. Ya, kadang-kala berkait dengan masalah harta masih ada sentuhan-sentuhan kekikiran dan kebahilan. Ya. Wah, banyak plesetan, ya. Biasanya di masjid kotaknya itu jarang terisi lembaran yang gambarnya pakai jas. Karena gambar pakai jas habis, ya, bukan di zakat mal tapi zakat mall, ya kan? Ya. Malah banyak, ya, kotak masjid ini isinya gambar membawa golok, ya kan? Patimu. Subhanallah. Ya. Nah ini satu gambaran, ya. Jadi kata-kata tadi, ya, orang tidak boleh berburu kecuali rampung ihramnya. Ya. Wa idza halal fastadu. Ya. Jadi boleh berburu, ya, syaratnya ihramnya selesai. Ya. Jadi kalau ihram belum selesai, ya, selesainya ihram ditandai dengan tahallul. Ya. Maka perbuatan berburu ini belum menjadi sebuah kebolehan. Ya. Jadi kalau ingin terburu untuk melaksanakan pencarian hewan atau binatang, ya, itu ya harus selesai. Tidak boleh. Nah ini kata yang tadi disampaikan seperti itu. Ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum ya. Bahkan paman Nabi, ya, Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah menuturkan, ya, bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah, ya, fala yudhillu wala yasqa, ya, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Ya. Jadi ketika kita melihat orang selalu mendapati, ya, kesesatan dan kecelakaan, ya,
itu bisa ditebak seketika. Pasti yang bersangkutan tidak mengikuti petunjuk Allah. Ya, nah, di situ. Artinya banyak di kehidupan ini orang yang mungkin mengabaikan sesuatu yang telah Allah tuntunkan. Ya. Jadi yang Allah tuntunkan ini tidak hanya sebatas sholat, tidak hanya berhenti pada membayarkan zakat, ya. Atau tidak hanya mandek pada melaksanakan siam Ramadan. Ya. Karena pernah ada satu riwayat Nabi Allah Muhammad SAW meminta para sahabat untuk tidak melanjutkan puasanya. Akhirnya mereka berbuka karena mereka ingin puasa yang berkelanjutan, artinya puasa wisol. Tapi diingatkan. Saat diingatkan, para sahabat bertanya, kenapa engkau Muhammad mengingatkan kami untuk tidak berwisol dalam siam, sementara engkau sendiri tidak berbuka? Nabi cuma mengatakan kemampuan dan ketahanan kamu beda dengan kemampuan dan ketahananku. Artinya memang berkait dengan masalah ketakwaan ini kan beliau selalu mengisyaratkan fattaqullah mastata'tum. Maka kita tidak boleh artinya meremehkan saudara-saudara kita yang mungkin di pedesaan. Ayo ngono ngimami, dia mengukurnya imam Masjidil Haram, kan tidak bisa. Dia langsung berhadapan dengan Ka'bah. Sementara di pedusunnya cuma kalender ada gambar Ka'bah, Jadi kan kita kalau lihat Bismillahirrohmanirrohim, bukan ha, Orang Jawa punyanya hono coroko, bukan alif ba ta. Dia tidak punya ha, yang punya ka, di situ. Kadang-kala yang azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dia kalau diganti, ada imam diganti itu karena dia sudah dari awal dilanggar di surah itu. Tahu-tahu mungkin ada yang datang kepengen buru-buru ganti lah di situ. Ini sedikit, artinya kita jangan begitu cepat untuk memandang sebelah mata hanya karena beda. Beliau Rasulullah pun juga mengatakan diisyaratkan sahabat untuk tidak berwisol. Tetapi beliau tidak ikutan dari apa yang dikatakan kepada sahabat karena beliau ini punya kemampuan dan ketahanan yang beda. Di situ. Artinya bukan maknanya kita meremehkan untuk tidak mengikuti jejak beliau, tapi beliau Rasulullah memberikan sebuah wejangan, mastata'tum, di situ. Jadi ini gambaran kita tidak boleh ada orang yang mungkin bisa untuk menyisihkan hitungan dari nisab dan haul dari kekayaannya, kemudian membayarkan dengan ratusan juta, tapi ada yang hanya bisa 2.500, 25.000. Insya Allah apakah itu dalam bentuk infak sedekahnya, sementara yang lain sudah masuk dalam keharusan berzakat. Insya Allah bentuk inilah yang tadi dikatakan bahwa dengan kita teguh istiqomah mengikuti petunjuk Allah, artinya tidak cuma diminta, benar-benar dijalankan. Maka yang harus membuat kita ini dalam syukur, dalam kesenangan dan kebahagiaan, karena kita akan terhindar
dari apa yang namanya khauf. Kita akan terlepas dari apa yang namanya huzn, sedih. Kita akan terselamatkan dari apa yang namanya dhalal, artinya sesat. Dan insya Allah juga kita akan terbebas dari syaqa, artinya celaka. Ya, di situ. Ya. Artinya kita khawatirkan di dunia ini kita menjalani hidup ya, tanpa pernah lepas dari kata sedih. Ya. Coba. Mungkin orang-orang yang dicintai harus mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ibu didahului oleh anaknya menghadap kepada Allah. Untuk mereka yang tidak teguh dengan petunjuk Allah, seakan-akan Allah tidak adil. Kudune aku sing luweh. Ya memang kalau sudah bicara ruh, bicara ajal ini kan susah. Yang sakit fulan, malah yang meninggal fulana, ya kan? Jadi sing loro sing lanang lho. Ning malah sing ora neng sing wedok. Ya. Oh, pasiennya ini ngentekke dokter telu, ya kan? Ya saya kebetulan punya adik, ya, pernah mengalami artinya ujian, ya, di antara paru dan jantung itu ada daging. Ya. Saat mana untuk wisuda waktu itu dari Fakultas Psikologi UMS, ya, itu tidak bisa tepat itu karena pindah dari rumah sakit ke rumah sakit, dari dokter ke dokter. Yang pertama kali dikalahkan sama adik saya, dokter Hambali, dokter spesialis paru. Yang akut parunya adik saya, yang meninggal dokternya. Dokter yang kedua yang harus mendahului dokter Usman Purwosari. Ada 3 dokter spesialis, ya kan? Sampai yang terakhir, ya kan? Adik saya terselamatkan saat dokter dari rumah sakit Persahabatan, ya kan, Jakarta, ya, dia mengatakan biar saya aja yang datang ke Solo, ya kan? Karena ini dianggap di usia yang produktif, ya, perlu untuk sama. Dia datang dari Jakarta. Biar saya yang datang ke Muardi waktu itu. Saya hadirkan sekian santri untuk persiapan jadi donor darah. 3 dokter spesialis paru, ya kan? Ini kalau secara logika ya mestinya dokternya yang selamat. Ini enggak, dokternya yang mendahului. Ya. Bahkan dokter yang dari Jakarta, Prof. Ismet, ya kan, saat datang ke Muardi, dia benar-benar puasa dulu katanya. Ini sesuatu yang beda karena harus menjalani operasi dengan butuh waktu 8,5 jam. Ya. Saya saat menghantarkan masuk di ruang operasi dengan doa, ya, saya sebagai kakak, ya, meneteskan air mata. Gambaran saya ini adalah pertemuan terakhir. Subhanallah. Taunya malah Allah berikan kesembuhan sehat, ya kan? Setiap tahun melahirkan, ya kan? Ya. Ini, ya, orang kadangkala, ya, inilah satu bentuk yang mungkin kalau sudah bicara ajal kan, ya, ya. Artinya apa yang saya kedepankan tadi sedih, ya kan? Bahkan ada sedikit hal yang membuat saya takut karena saya lihat kayaknya almarhumah ibu saya ini, ya, tidak tega. Ya kan? Ya. Kenapa mesti harus, ya, duluan anaknya yang ke-10, ya kan? Itu urutan ke-10, ya kan? Ya. Tapi kan
Apa yang mungkin dilakukan oleh orang tua ya kan, saya tidak tahu ya kan. Saya pahami orang tua itu hari-hari tidak pernah ya, tidak baca Al-Quran ya kan. Jadi kalau sudah habis sholat maghrib, saya lihat almarhumah ibu saya tidak akan pergi dari sajadahnya sampai isya ya kan, itu baca Al-Quran ya. Mungkin ini yang bisa apa, paling tidak mengurangi atau meringankan rasa takut ya. Dan bahkan meniadakan kesedihan. Artinya ya sudahlah ya. Kalau mungkin harus hilang yang ke-10, toh masih ada yang lain ya. Artinya melakukan bentuk-bentuk yang mungkin beda, tidak mengikuti petunjuk Allah, karena banyak ya kan. Kalau orang sudah diuji kadang-kala berbelok. Hari-hari selalu mohon dengan ihdinas siratal mustaqim, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin dia bisa datang ya kepada kahin, kepada dukun ya kan. Bahkan saat tadi saya berada di mall ya kan, saya lihat pakai jilbab dan sebagainya, tapi dia sudah konsultasi yang pakai tarot, artinya kartu ya kan, untuk mendeteksi kayaknya nasibnya apa sama dengan yang disuarakan Feng Shui ya kan. Ya Feng Shui ini kan ya, Imlek ini Masya Allah ya kan, jangan dianggap ya, sesuatu yang ringan. Orang lebih percaya kepada Feng Shui daripada tadi petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini satu bentuk. Coba kayak apa bahagianya orang hidup tanpa harus merasa sedih secara berlebih, merasa takut tanpa batas, berada dalam kesesatan, dan juga selalu ya dia itu ditimpa dengan hal-hal yang tidak diharapkan, yang namanya celaka. Ya. Ada orang yang mengadu nasib dalam bisnis atau perniagaan ya, tanpa harus disadari dia tertipu ya kan di situ ya. Jadi ini kalau sudah bicara tertipu ini kan masuk dalam pengertian celaka ya. Kalau cuma celaka dunia kayaknya tidak seberapa, tapi sudah celaka dunia masih celaka akhir ya. Seperti yang tadi digambarkan ya kan. Nek carane wong bagus sombong iki wangun. Wong sugih kok rodok gembedhe kayane ora patia kleru ya. Wis melarat, elek ya kan. Ya. Dia tidak mengikuti petunjuk Allah, sombong ya kan. Ya. Nah ini kan satu hal yang seringkali kita dapatkan, sehingga sering orang-orang yang seperti itu dikatakan sebagai askol askia, cilakaning menung, so, melarat gede, elek kewaki ya kan, orayu gemait ya kan. Nek ayu gemait itu jelas, ya kemayu menoya tayu ya kan. Aku ya elek ning kemayu ya. Nah inilah dan insya Allah apa yang disuarakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini lebih memberikan sebuah panduan kepada kita bahwa kita sebagai anak keturunan Adam ya, kita jangan pernah kaget kalau harus berhadapan dengan ujian dan cobaan ya, karena itu pasti akan menimpa kita ya. Ya, bahkan tadi sudah dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi saat orang berhadapan dengan ujian dan cobaan ya kan, dia akan dikatakan sebagai yang bisa sukses ya. Saat diuji oleh Allah, dia selalu menghampirkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya tidak ada
yang mutlak untuk kita. Ya. Semuanya adalah milik Allah. Ya. Apa yang sampai pada kita ini hanya sebatas titipan. Ya. Nah kemudian lebih lanjut, ya, apa yang disuarakan oleh paman beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, famanittaba'a hudaya fala dhalla fala yudhillu wala yasta, ya. Artinya dia tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka, ya. Sedih tidak, takut juga tidak, sesat insya Allah tidak, celaka juga tidak. Ya. Syaratnya apa? Sederhana, ya. Ikuti petunjuk Allah. Ya, di situ. Ya, ikuti petunjuk Allah. Ya. Jadi ketika ada dialog, ya, seorang yang tidak dalam tauhid meninggal, ya, saat dikuburkan, ya, itu kan biasanya petinya tidak hanya sebatas yang tipis tapi tebal, ya. Tidak cuma dipaku tapi divisar, ya kan? Tidak cuma 4, bahkan ada yang 6 atau ya 8. Ya. Dalam peti itu tidak ada sedikit pun tanah. Ya. Dia dikuburkan dalam keadaan berhias atau dandan. Kalau laki-laki pakai jas, ya. Kalau perempuan pakai baju pengantin. Ya. Ya. Ini kebetulan yang cerita menantunya. Begitu peti dimasukkan, ya, kotak, artinya di semen, ya. Atasnya ditutup dengan kayak bis, ya. Subhanallah, ya. Tidak dalam waktu yang lama kuburannya ini agak lesek, ya kan. Ya. Saat dibuka, masya Allah, ya, semenannya ini hancur, ya. Peti matinya, ya. Ini kata menantunya ini, ya kan. Ya. Peristiwa ini terjadi 2 tahun yang silam, ya. Diceritakan sore tadi, ya. Karena dia nuntun mertuanya, ya kan. Masya Allah, jas yang dipakai itu robek, ya kan. Buah baju atau kancingnya lepas, ya. Iya, kalau secara dunia tidak mungkin itu terjadi, siapa yang buka, ya kan. Apa dia buka sendiri. Nah, inilah gambaran yang seperti ini. Maka hal itu berlaku pada penghuni surga, kata Ibnu Qayyim. Penghuni surga itu yang ditakutkan, ya, adalah apa yang namanya celaka dan sesat dunia, apa yang namanya celaka dan sesat di alam barzah, dan yang ditakutkan pula, ya kan, yaitu saat tibanya hari kiamat. Karena sejatinya semua manusia ini, ya, tidak ada yang tidak membutuhkan apa yang namanya keselamatan. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ya. Bahkan tidak cuma dia, taunya aku, ya. Jadi kalau kita, ya, mendeklarasikan sebagai penghuni surga, kita pun juga kepengen wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
Ya, mudah-mudahan ya, seluruh kita ini tidak hanya berburu untuk menggapai kebahagiaan dan kesenangan dunia, ya. Tapi darus sa'adah, ay sa'adatud dunia wa sa'adatul akhirah. Ya. Jika benar-benar kita selalu berharap pada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dunianya. Dan kita juga diselamatkan kubur alam barzahnya. Dan insya Allah semua kita diselamatkan untuk kelak akhiratnya. Ya. Sehingga doa yang selalu tidak pernah lepas dari kita, ya, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini satu hal yang saya kira penting untuk saya ingatkan pada panjenengan yang ingin lebih detail, ya, untuk mengenali tema-tema ataupun maudhu dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Salah satunya adalah janji Allah untuk Adam dan anak keturunannya selepas diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk dari anak keturunan Adam dengan segala apa yang tadi disampaikan di balik firman Allah yang ada pada surat Al-Baqarah, ya kan? Surat Al-Baqarah pada Baqarah juz yang kedua, ya, di ayat yang ke-38 Allah mengisyaratkan bahwa qulnah bitu minha jami'ah fa imma ya'tiyannakum hudan faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Insyaallah kita termasuk dari anak keturunan Adam yang istiqamah, yang teguh untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kata ini sebenarnya petunjuk di segala waktu, segala kesempatan. Memang kalau kita telusur ke sejarahnya dari nabi ke nabi ini kan yang paling, ya, luas cakupan dan jangkauannya sebagai rahmatan lil alamin adalah khatimul ya, wa imamur rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena utusan-utusan Allah yang lain itu hanya cakupannya negara. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam cakupannya cuma keluarga. Ya, keluarga aja ya harus ba'lukum li ba'din aduun, adanya cuma permusuhan. Ya lah, inilah mudah-mudahan dengan beliau memberikan petunjuk dalam bentuk tuntunan pada kita bisa teguh untuk mengikuti, dan insya Allah ketaatan dan kepatuhan kita akan bisa mengurai atau paling tidak meniadakan, menafikan segala bentuk rasa takut, segala bentuk rasa sedih, segala sisi yang namanya sesat dan celaka. Itu aja yang mungkin bisa saya aturkan dalam kesempatan tausiah malam ini. Mudah-mudahan tausiah yang singkat dan sederhana mengutip dari kitab Miftahud Daris Sa'adah alat ta'lif Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bisa diambil hikmah manfaatnya, mewujudkan maslahat kebaikan untuk semua kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kagem nyekapi pengawasan dalem nika, monggo kita cekapi kanthi waosan doa ing pangajab ngimpi kanthi panyuwun pandonga sedaya napa ingkang dados niat hajat lan munajat kita pikantuk ijabah lan ridhanipun insyaallah. Wa ala hadhihi niyah as-salihah al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma janibna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma janibna min syarri dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ghafir lana waliwalidina walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innana nas'aluka khairal umur wa khairal majalis wa khairal hawadis wa khairal ibadah wa khairal hajj wa khairal umrah wa khairal safar wa khairal ziyarah wa khairal siyam wa khairal qiyam wa khairal ruku' wa khairal sujud wa khairal sadaqat wa khairal tabarru'at wa khairal tatawwu'at wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat. Faghfir lana min khati'atina ya arhamar rahimin. Faghfir lana min khati'atina ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbul arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada'lana mimma qamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa syatartah wala maridhan illa syafaitah wala dainan illa satattah wala musibatan illa salimtah wala hajatan hiya lakar ridha wala hajatan hiya lakar ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adkhilhum wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Taufik Osman MSc. Sebelum kita tutup, perlu beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pertemuan kita di tanggal 5 Februari. Insya Allah Ustadznya ialah Ustadz Rusad Nur Ilyas. Rusad Nur Ilyas. Beliau dari Al-Madinah, insya Allah nanti bisa teman Bapak Ibu sekalian diajak untuk hadir bersama-sama dalam pertemuan majelis ini. Kemudian nantinya tanggal 5 Maret, ya 5 Maret nanti insya Allah Ustadz Alfian Tanjung yang beliau sudah rawuh di saat ini, beliau sudah di booking oleh
ketua kita untuk bisa mengisi tausiahnya di tanggal 5 Maret. Sehingga Ustadz Faris Baraja kita tunda kemudian. Kemudian untuk infak pada malam hari ini terkumpul Rp1.350.000. Alhamdulillah, semoga jadi amal soleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk yang mendapatkan door prize yang ada nomornya ditutup snack, nanti bisa ditukarkan di belakang. Ya, tempatnya berpindah, tidak di depan tapi di belakang. Ada ibu-ibu, silahkan dipundut masing-masing ke belakang. Demikian malah kita akhiri pengajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.